Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan latihan soal untuk bagian Undang-Undang Dasar 1945 part kedua. Soal pertama, setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR memiliki kedudukan sebagai A. Lembaga tertinggi negara di atas Presiden. B. Lembaga tinggi negara di atas DPR. C. Lembaga tertinggi negara. D. Lembaga tinggi negara. E. Lembaga negara. Kedudukan MPR setelah amandemen yaitu sederajat atau setara dengan DPR, DPD, MK, KY, BPK, dan lembaga negara lainnya. Sedangkan kedudukan MPR sebelum amandemen yaitu lembaga negara tertinggi. Selanjutnya, amandemen keempat dilakukan pada era Presiden A. Soeharto, B. Megawati, C. Habibie, D. Abdurrahman Wahid, E. Susilo Bambang Yudhoyono. Amandemen keempat terhadap UUD 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR 2002 yang berlangsung antara tanggal 1 Agustus hingga tanggal 11 Agustus tahun 2002. Selanjutnya, kesepakatan dasar MPR dalam melakukan amandemen UUD 1945 yaitu A. Peraturan internasional dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal. B. Bentuk negara kesatuan tetap dipertahankan. C. Bentuk negara serikat tetap dipertahankan. D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan dirubah. E. Sistem parlemen tetap dipertahankan. Sudah jelas bahwa jawabannya adalah opsi D. Selanjutnya, Konstitusi Negara Indonesia adalah A. Peraturan tidak tertulis. B. Peraturan tertulis. C. Pancasila. D. Undang-Undang Dasar 1945. E. Konvensi. Indonesia sebagai negara harus memiliki konstitusi untuk mengatur kehidupan ketatanegaraannya, sehingga UUD 1945 disahkan menjadi konstitusi. Selanjutnya, rumusan Pancasila tercantum dalam A. Aturan tambahan UUD 1945. B. Aturan peralihan UUD 1945. C. Batang tubuh UUD 1945. D. Pembukaan UUD 1945. E. Penjelasan UUD 1945. Sudah jelas bahwa jawabannya adalah opsi D. Selanjutnya, pernyataan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Tertuang dalam redaksional alinea pertama yang berbunyi, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya, bentuk pemerintahan Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 adalah A. Serikat. B. Monarki. C. Kerajaan. D. Republik. E. Parlementer. Sudah jelas bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik. Selanjutnya, yang disebut warga negara Indonesia A. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. B. Warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. C. Warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia. D. Warga negara asing yang lahir di Indonesia. Terdapat kata kunci dalam opsi yakni siapapun yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia memakai konstitusi A. UUD 1945 yang diamandemen. B. UUD 1945. C. UUDS 1950. D. UUDRIS. E. UUDS. Masa demokrasi terpimpin berlangsung pada tahun 1957 hingga 1965. Selanjutnya, berikut ini yang merupakan salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah A. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. B. Sistem pemerintahan negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat, demokrasi. C. Kemerdekaan bangsa Indonesia telah disusun dalam Undang-Undang Dasar. D. Bentuk negara Indonesia adalah republik. E. Dasar negara adalah Pancasila.
Hal tersebut ditandai dengan redaksional pada alinea kedua yaitu, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Selanjutnya, pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup terjadi pada masa A. UUD 1945 periode pertama tahun 1945 hingga 1949. B. UUD 1945 periode kedua tahun 1959 hingga 1966. C. UUD 1945 setelah amandemen. D. Konstitusi RIS. E. UUDS 1950. Hal tersebut terjadi pada masa UUD 1945 periode kedua tepatnya pada tanggal 15 Mei tahun 1963. Selanjutnya, Bab 1 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang A. Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Kekuasaan pemerintahan negara. C. Bentuk dan kedaulatan negara. D. Kementerian Negara. E. Pemerintah daerah. Setelah pembukaan UUD 1945 merupakan batang tubuh UUD 1945. Bab 1 yang berisi tentang bentuk dan kedaulatan negara. Selanjutnya, Bab 2 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang A. Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Kekuasaan pemerintahan negara. C. Bentuk dan kedaulatan negara. D. Kementerian Negara. E. Pemerintah daerah. Bab 2 yang berisi tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tercantum dalam UUD 1945 pasal A. 31 ayat 1. B. 31 ayat 2. C. 31 ayat 3. D. 31 ayat 4. E. 31 ayat 5. Pasal 31 terdiri dari 2 ayat, meliputi ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, yang mengatur bendera negara dengan warna merah putih adalah UUD 1945 pasal A. 33. B. 34. C. 35. D. 36. E. 37. Perlu diketahui, pasal 33 membahas tentang SDA, pasal 34 membahas tentang fakir miskin, pasal 36 membahas tentang bahasa negara, dan pasal 37 membahas tentang perubahan undang-undang melalui perhitungan kehadiran rapat MPR. Selanjutnya soal bonus. Teman-teman bisa bantu menjawab di kolom komentar ya. Perencanaan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan sejak kependudukan. A. Inggris. B. Jepang. C. Spanyol. D. Belanda. E. Portugis. Sekian latihan soal untuk bagian Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon bantuannya untuk subscribe kanal YouTube ini dan sekiranya mohon bantu sebarkan kepada teman-teman yang membutuhkan ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jaya edukasi.